Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Di mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah merupakan nikmat yang sangat banyak. Bahkan banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita pun sulit untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka sepatutnya bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita, memudahkan langkah kita untuk kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, salat subuh. Tapi kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimudahkan untuk kita bisa bermajelis ilmu seperti ini. Maka sepatutnya bagi kita untuk terus menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik serta kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari suratul Al-Hujurat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua sesempurna mungkin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berbarokah ini pada ayat yang ke-9 dan ke-10, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat yang ke-9 dan ke-10 di dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang. Mereka saling berperang, saling bermusuhan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang mukmin ketika ada dua kelompok yang saling berperang? Allah mengatakan fa aslihu bainahuma. Maka apa? Perbaiki hubungan di antara keduanya. Kemudian Allah mengatakan fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka apabila salah satu dari kelompok tersebut dia berbuat zalim kepada kelompok yang lain, faqatilu allati tabghi, maka perangilah orang-orang yang zalim tersebut sampai mereka kembali kepada batasan-batasan atau perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka apabila kelompok yang zalim tadi sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki di antara keduanya dengan adil, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang beriman itu adalah merupakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang beriman itu adalah mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah di antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan di dalam ayat ini oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan hadza mutadamminun linahyil mu'minina an yabgha ba'dhum 'ala ba'd, ay yabgha ba'dhum 'ala ba'd. Ayat ini terkandung di dalam ayat ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Wa yuqatilu ba'dhum ba'dha, dan sebagian yang lain memerangi kepada sebagian yang lain. Wa annahu idza qatala ta'ifatani minal mu'minin fa inna ala ghairihim minal mu'minina ay yatalafau hadha syarral kabir. Dan apabila terjadi pertengkaran, terjadi pertempuran, terjadi permusuhan di antara kaum mukminin, maka wajib bagi kaum mukminin yang lainnya untuk memperbaiki hubungan di antara dua kaum mukminin tersebut, supaya tidak terjadi keburukan yang sangat besar. Bil islahi bainahum, dengan memperbaiki hubungan keduanya. Wa tawassutu bidzalika ala akmali wajhin, dan berusaha untuk menengahi dengan sesempurna mungkin di antara perselisihan yang ada. Yaqa'u bihi sulh wa yasluku at-tariqa al-musilata ila dzalika, dan berusaha untuk memperbaiki keduanya dengan jalan apapun. Fa in salahata fabiha wa ni'mat, maka apabila di antara keduanya berbuat baik atau keduanya berdamai, maka itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau sudah diperbaiki, kaum muslimin, kaum mukminin ketika sudah diperbaiki hubungan di antara keduanya, ketika mereka sudah terjadi permusuhan, maka apabila salah satu dari keduanya itu masih mengulanginya lagi, masih berbuat zalim, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kalau di antara dua orang mukminin itu bertengkar, maka perbaiki di antara keduanya. Kalau sudah diperbaiki kok masih bermasalah salah satu dari keduanya dan masih berbuat zalim kepada kelompok yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Supaya kita memerangi kelompok yang zalim tersebut supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan di dalam kita memperbaiki apa? Memperbaiki permusuhan, pertengkaran di antara dua kaum muslimin. Tahapan yang pertama, sebagaimana Allah katakan, fa aslihu bainahuma. Perbaiki di antara keduanya. Kalau sudah baik, kemudian ternyata di antara kedua kelompok ini masih ada yang berbuat zalim kepada kelompok yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Untuk kita ikut memerangi kelompok yang zalim ini. Fa in fa'at, kalau seandainya kelompok yang zalim ini sudah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menerima batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kita diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki di antara keduanya dengan apa? Dengan adil. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Ai al-adilina fi hukmihim bainan nas. Yaitu orang-orang yang adil di dalam menghukumi seluruh manusia. Wa fi jami'il wilayatil lati tawalluha, dan adil di dalam kekuasaan-kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada dia di dalam kekuasaan-kekuasaan tersebut. Ayat ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ayat yang sangat agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang mukmin itu adalah merupakan bersaudara. Dan persaudaraan di antara kaum mukminin adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Persaudaraan di antara kaum mukminin adalah merupakan apa? Kenikmatan yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat. Kata Allah, wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Id kuntum a'da, ketika itu dahulunya adalah musuh. Kemudian apa kata Allah? Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian menjadi saudara seiman setelah Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang mukmin dengan orang-orang mukmin yang lainnya adalah merupakan saudara. Dan ini adalah merupakan sekuat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala bangun. Bagaimana seseorang itu hendaknya dia berusaha untuk menganggap saudara muslim yang lainnya
saudara mukmin yang lainnya adalah merupakan saudara bagi dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat yang satu dengan yang lainnya awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka adalah merupakan satu dengan yang lainnya itu apa? Wali, saling menolong. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah merupakan persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan saudara untuk mereka saling menolong, untuk mereka saling mengasihi, untuk mereka saling tolong menolong di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar persaudaraan yang dibangun di atas yang namanya keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di akhir surat Al-Hajj, Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nama kalian dengan nama apa? Al-muslimin. Allah memberi kita nama Al-muslimin. Kapan? Min qablu wa fi hada. Dari sebelumnya dan sekarang. Baik kita yang di Indonesia, ketika kita beriman kepada Allah, namanya kita mukminin, namanya kita muslimin. Baik sana yang di Afrika, baik sana yang di Arab, baik sana yang di Eropa, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya mereka satu. Namanya mereka muslim dan mukmin. Baik mereka yang tinggi-tinggi, baik mereka yang kurus-kurus, baik mereka yang gendut-gendut, baik mereka yang kulitnya putih maupun yang hitam, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka mereka adalah merupakan saudara kita seiman. Mereka adalah saudara kita seislam, yang sepatutnya bagi kita untuk kita saling tolong menolong, sepatutnya bagi kita untuk saling membantu, saling mendoakan. Maka ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua sekelompok orang mukmin yang mereka bertengkar, kita disuruh untuk memperbaiki hubungan di antara kedua orang mukmin tersebut. Karena persaudaraan seorang mukmin adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Persatuan adalah merupakan sesuatu yang paling penting di dalam agama. Makanya Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian apa? Berpecah belah. Dan kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang. Bagaimana kaum muslimin sekarang begitu mudahnya untuk dipecah belah. Bagaimana kaum muslimin sekarang begitu mudahnya dan rapuhnya untuk mereka diadu domba. Karena mereka lupa bahwasanya nama mukmin, nama muslim adalah merupakan ikatan yang paling besar yang bisa menyatukan seseorang di dalam dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencela orang-orang yang mereka bertahazzub, berkelompok-kelompok, orang-orang yang mereka kemudian apa? Membikin sebuah kelompok dan mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di dalam surat Ar-Rum, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya masing-masing. Makanya kalau seseorang sudah lupa dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya, yaitu nama muslim, nama mukmin, akhirnya apa? Akhirnya seseorang sangat mudah untuk berkelompok-kelompok dan mudah untuk seseorang itu apa? Menjadikan suatu apa? Kelompok dan hingga akhirnya mudah untuk dipecahkan oleh orang-orang kafir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kaum muslimin itu tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir,
salah satu doa Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan, yaitu apa? Agar kaum muslimin itu tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang muslimin bisa tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir kapan? Ketika kaum muslimin bersatu. Tetapi ketika kaum muslimin pecah belah, kaum muslimin saling menyalahkan, kaum muslimin tidak bersatu, disitulah orang-orang kafir akan bisa mengalahkan dan menguasai orang-orang muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Kaum muslimin itu akan terus-menerus mereka berselisih, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Maka dari sini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan persatuan di antara kaum muslimin. Bukan persaudaraan itu dibangun di atas sebuah organisasi. Bukan sebuah persatuan itu dibangun di atas sebuah yayasan. Bukan persatuan itu dibangun di atas sebuah kelompok. Akan tetapi persatuan yang benar adalah dibangun di atas nama Islam dan di atas nama iman. Kalau seseorang sudah membangun persatuan itu di atas sebuah kelompok, dibangun di atas sebuah organisasi, dibangun di atas sebuah yayasan, dibangun di atas sebuah sekolah, ini sangat mudah untuk dipecahkan dan sangat mudah untuk apa? Dibuat perselisihan di antara mereka. Maka dari sini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjelaskan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti apa? Seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Yaitu apa? Saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin itu harusnya apa? Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Coba kalau sekarang bangunan antara satu dengan yang lainnya itu nggak nempel, ya nggak akan bisa jadi bangunan. Begitu pula kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hendaknya apa? Hendaknya kita satu dengan yang lainnya, hendaknya kita berusaha untuk yashuddu ba'duhum ba'dha. Yaitu apa? Yaitu saling menutupi antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan di dalam hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim mathlul jasadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di dalam kasih sayang di antara mereka, saling merahmati di antara mereka, itu seperti halnya satu jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau satu anggota badan itu sakit, maka apa? Yang lainnya pun akan merasakan sakit. Dan ini pun seperti itu badan. Coba kalau sakitnya sakit gigi, pasti apa? Kepala pusing, badan meriang, semuanya akhirnya menjadi sakit. Begitu pula kalau seandainya seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain berusaha untuk menjadi seperti satu jasad, maka kaum muslimin akan menjadi kaum yang sangat kuat. Cuma permasalahannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Entah dia membangun sebuah organisasi A, entah dia mau membangun sebuah organisasi B, entah dia mau membangun organisasi C, entah dia nanti membuat yayasan A, entah dia mau membangun sebuah yayasan B, pasti mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya mereka masing-masing. Bahkan kita lihat yayasan atau sekolah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka saja tidak bisa bekerja sama di dalam menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah.
untuk mencerdaskan bangsa, mereka saja sulit untuk mereka bersatu, tolong menolong di dalam apa? Di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa atau mencerdaskan seseorang untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yayasan-yayasan, sekolah-sekolah, terkadang apa? Kalau mereka punya program bagus, kalau mereka punya apa? Kurikulum bagus, kalau bahasanya apa? Dideleke, disengitke, wis disembunyikan. Jangan sampai apa? Sekolah yang lain mengikuti. Karena apa? Karena mereka bangun kecintaan, wala, tolong menolong di atas apa? Di atas sebuah yayasan. Coba kalau mereka membangun kecintaan, tolong menolong tersebut di atas keimanan, mereka orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang muslim yang harus kita tolong. Kalau kita punya ide bagus, ini layak untuk seorang muslim yang lainnya. Seandainya kita punya pemikiran yang cemerlang, oh ini untuk kaum muslimin semuanya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang disembunyikan hanya untuk kelompoknya diri sendiri. Maka ini yang harus betul-betul kita bangun, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membangun persaudaraan kita di atas yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga kepada kita, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. Dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, karena orang muslim itu saudara dengan saudara yang lain. Di sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah merupakan satu saudara. Yashuddu ba'duhum ba'dha, menutupi salah satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana seorang mukmin itu merasakan apa yang diderita oleh mukmin yang lainnya dan berusaha untuk menolongnya. Bukan hanya sekedar ego, bukan hanya sekedar rasa cinta, rasa tolong menolong dibangun. Kalau dia apa? Kalau dia satu yayasan sama saya, maka apa? Saya tolong dia. Kalau dia satu organisasi sama saya, maka saya tolong dia. Kalau dia satu pengajian sama saya, maka saya tolong dia. Tidak. Tetapi bagaimana seorang muslim dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ketika seorang tersebut muslim, ketika seseorang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk kita menolong mereka, untuk kita memperbaiki hubungan di antara mereka yang pecah. Meskipun dia dari organisasi yang lain, meskipun dia dari yayasan yang lain, meskipun dia dari pengajian yang lain. Terkadang kita ini subhanallah, antara pengajian saja saingan. Antara pengajian saja saingan. Antara DKM satu dengan DKM yang lainnya saja sudah saingan. Belum antara apa? Yayasan satu dengan yayasan yang lain. Belum antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Akhirnya apa? Subhanallah, kalau sudah saingan-saingan, wah gimana masjid ini supaya makmur, kita bisa mengalahkan masjid si A. Supaya apa? Kajian di sini rame. Kita ngundang apa? Ustadz-ustadz yang terkenal. Akhirnya niatnya salah. Niatnya salah. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ghanimah. Ya Rasulullah, ada orang yang berjihad di jalan Allah supaya mereka dikatakan adalah seorang pemberani. Yang satu lagi ya Rasulullah, orang berjihad di jalan Allah karena apa? Karena ada dendam kusumat dengan orang-orang kafir. Mana yang dikatakan fisabilillah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fisabilillah." Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia berjihad di jalan Allah untuk kalimat la ilaha illallah itu tinggi, itulah yang dikatakan fisabilillah. Maka ketika seseorang berusaha untuk terjun, entah dia di pengajian, entah dia di yayasan, entah dia di organisasi, entah dia di sekolah, tujuannya bukan hanya untuk saing-saingan, sekolah saya jauh lebih hebat dari sekolah dia.
Yayasan saya lebih banyak kegiatannya daripada yayasan dia. Tapi tujuannya untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itulah seorang yang dibangun di atas yang namanya apa? Yang dibangun di atas yang namanya keimanan. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekarang. Kita lihat, nggak yayasan, bahkan yayasan apa? Yayasan kemanusiaan saja, itu pun saling bersaing. Saling bersaing. Dan terkadang saling menjatuhkan. Bahkan terkadang saling menjatuhkan. Maka ini yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaiki hubungan di antara saudara-saudara kalian. Meskipun mereka saling berperang, mereka tetap saudara kita. Maupun dari kelompok yang lain, organisasi yang lain, maka jangan pernah kita anggap remeh mereka. Mereka itu adalah merupakan saudara kita. Maka dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebab-sebab ini adalah merupakan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang banyak di antara kita apa? Lalai untuk kita melakukan hal tersebut. Yang pertama apa? Afsyus salam, yaitu apa? Sebarkan salam. Sebarkan salam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum in fa'altum tahabbtum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kalian enggak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan pernah beriman sampai di antara kalian itu saling mencintai. Aku tunjukkan kepada kalian satu pekerjaan, kalau kalian kerjakan maka kalian saling mencintai. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan afsyus salam, yaitu apa? Sebarkan salam. Sebarkan salam. Maka ini yang harus coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita berusaha untuk kita menyebarkan yang namanya salam. Makanya termasuk di antara ciri-ciri qiyamus saah, ciri-ciri hari kiamat, yaitu apa? Seseorang itu menyebarkan salam kepada orang-orang yang dia kenal saja. Dan ini sudah terjadi. Orang terkadang kita Pak mengucapkan salam sama teman pengajian saja. Kalau sama tetangga sebelah, mukanya malah apa? Mukanya malah gak karu-karuan. Coba kita sebarkan salam, ketemu sama orang, assalamualaikum Pak, sehat Pak. Apa sih beratnya kita nyapa seperti itu? Gak ada 1 menit dan kita pun gak rugi, dan kita pun mendoakan orang. Setiap ketemu sama orang, assalamualaikum, tebarkan salam. Dan ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Rasulullah, kalau kalian menyebarkan salam, maka apa? Maka akan terjadi cinta di antara kaum muslimin. Kita terkadang subhanallah salam sama teman-teman sepengajian saja, dilihat dulu, mau salam lihat dulu, cingkrang sama jenggotan enggak ya? Kalau enggak cingkrang, enggak jenggotan, enggak salam. Wah, ini yang susah, gitu kan? Kalau cingkrang sama jenggotan baru apa? Assalamualaikum, sehat, baru senyum. Giliran gak jenggotan, gak cingkrang, ketemu ngelengos saja. Ini yang susah. Bagaimana kaum muslimin mau bersatu? Bagaimana Allah mau menjadikan allafa baina qulubina? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mempersatukan hati-hati kita? Orang kita salam saja masih malas-malesan gitu kan. Orang kita salam saja masih pilih-pilih. Ketemu sama orang, assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam, kita pun dapat doa. Kita pun dapat doa. Dan ini adalah merupakan tahiyah bagi orang-orang muslimin. Ini adalah merupakan apa? Tahiyah bagi orang-orang muslimin. Maka hendaknya kita ketemu sama orang, assalamualaikum. Kalau seandainya kita bisa nambah ucapan kita, Pak sehat, semoga diberi kesehatan, dijaga sama Allah, subhanallah, orang itu senang Pak disapa seperti itu. Apalagi kita itu dilihat secara dohir. Dilihat secara dohir oleh orang, kita adalah orang-orang yang istiqomah gitu. Orang-orang yang istiqomah. Kita sering hadir kajian, jenggotan, cingkrang, badoi ireng gitu kan. Badoknya ini hitam gitu kan.
Akhirnya apa? Orang itu melihat kita. Subhanallah, kalau kita terlihat orang ini istiqomah, terus kita tampakkan akhlak yang baik, afsus salam, menyebarkan salam, orang itu akan subhanallah, ternyata orang Islam itu nggak bengis. Ternyata orang Islam itu nggak kaku. Ternyata orang Islam itu masya Allah akhlaknya. Hanya sekedar apa? Afsus salam. Tapi kalau kita melihat subhanallah, jalan sudah kayak mau perang saja, mukanya sudah nggak karu-karuan, gimana? Orang itu sudah serem duluan, masa orang Islam kayak gini? Maka ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Afsus salam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu saudara. Mau ketemu sama si kelompok si fulan, kelompok si B, si kelompok C, afsus salam. Kalau kita sering salam, Allah Subhanahu Wa Taala akan lemparkan rasa sayang di dalam hati kita. Ini yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, termasuk di antara sebab-sebab yang banyak dilupakan oleh seseorang supaya ikatan kaum mukminin itu bersatu, yaitu apa? Yaitu rapatkan shaf. Rapatkan shaf. Supaya apa? Supaya hati-hati kita itu menjadi hati-hati yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum, kata Rasulullah SAW, ketika memerintahkan seseorang itu untuk meluruskan shaf, ditempelkan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, supaya apa? Kata Rasulullah SAW, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian saling berselisih ketika sholat, sehingga apa? Hati-hati kalian pun itu akhirnya menjadi berselisih. Ini yang harus coba kita praktekkan. Bagaimana kita apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk meluruskan shaf. Supaya apa? Supaya kita itu bisa saling mencintai. Jangan dikira persamaan zahir itu bisa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita apa? Saling bersatu di dalam hati. Apa Ustaz hubungannya Ustaz? Ya Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk kita merapatkan shaf, meluruskan shaf, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati-hati kita apa? Hati-hati kita menjadi satu. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana ketika kita sholat? Jangan kita sholat subhanallah, kita kelihatan sangat kenceng sekali gitu. Sehingga apa? Sehingga kita lihat, wah ini teman ini baru ditempel. Kalau nggak teman, nggak usah ditempel. Ini yang jadi permasalahan. Maka hendaknya seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk meluruskan shaf. Kemudian apa? Kemudian dia untuk bisa berusaha untuk merapatkan shaf. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana supaya kaum muslimin itu bisa bersatu, yaitu apa? Saling mendoakan di antara mereka. Saling mendoakan di antara mereka. Bukankah orang-orang yang dahulu mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang datang setelah mereka, apa doanya mereka? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang lebih dahulu mereka di dalam yang namanya keimanan. Kemudian kita doa apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu rasa benci kepada orang-orang beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita itu menjadi hati yang lapang, menjadi hati yang luas, gak benci kepada kaum muslimin, gak benci terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau mereka beda kelompok sama kita, mau mereka beda yayasan sama kita, mau mereka beda kajian sama kita, mau mereka apa? Mau mereka beda penampilan dengan kita sama mereka adalah merupakan bersaudara, ikhwan. Ini yang harus betul-betul kita bangun. Bagaimana kita harus membangun persaudaraan seiman dan seislam ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu nama. Mau dia kelompoknya A, kelompok B, kelompok C, kelompok D,
mau dia organisasi A, B, C, D, mau dia yayasan A, B, C, D, nama kita satu. Huwa sammakumul muslimin, kata Allah. Allah memberi nama kita satu nama, yaitu apa? Kita sama orang-orang muslimin. Gak usah kita memperpecah belah dengan apa? Dengan nama. Sudah, kita cukupkan dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala beri nama kita, yaitu apa? Sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah memberi nama kita itu semuanya ketika kita beriman kepada Allah, nama kita satu, Muslim. Maka nggak usah dipecah belah dengan nama-nama, nggak usah dipecah belah dengan apa? Dengan sebutan-sebutan. Dan ini orang-orang kafir, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu senang kalau kita itu tukaran terus. Orang-orang kafir itu senang kalau kita apa? Berselisih terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasara itu sampai kita apa? Mengikuti ajaran-ajaran mereka. Dan ajaran mereka itu apa? Ajaran mereka itu berpecah belah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Iftaraqatil yahudu ila wahid wa sab'in, iftaraqatil nasara ila tintain wa sab'in. Orang Yahudi pecah, orang Nasara pecah. Mereka senang kalau melihat kaum muslimin juga pecah. Maka sepatutnya bagi kita untuk apa? Untuk kita berusaha untuk menjadikan persatuan ini adalah merupakan sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan kita. Dan Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan pernah kita itu berpecah belah. Kita disuruh megang satu tali Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah pecah. Dan di sana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya keutamaan orang-orang yang mereka itu bisa cinta di atas yang namanya iman, di atas yang namanya Islam. Sebagaimana dalil hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yaitu apa? Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulani tahaba fillah wa abghadha fillah, yaitu 2 orang yang dia apa? Saling cinta karena Allah dan saling benci karena Allah. Coba, karena Allah itu apa? Dibangun di atas iman. Karena Allah itu apa? Dibangun di atas Islam. Maka ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk perhatikan. Bagaimana seseorang itu apa? Berusaha untuk tahabba fillah wa abghadha fillah. Membangun persaudaraan itu di atas iman, bukan membangun persaudaraan di atas kelompok, bukan membangun persaudaraan di atas organisasi, bukan membangun persaudaraan di atas sekolah, bukan membangun persaudaraan di atas cuma kelompok enggak. Tetapi seseorang membangun persaudaraan di atas yang namanya keimanan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hada aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin. Ini adalah merupakan sebuah ikatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah ikat di antara orang-orang yang beriman itu dengan apa? Dengan yang namanya keimanan. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang beriman satu dengan orang beriman yang lain, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu idza wajada min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ardi wa magharibiha al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhun lil mu'minin. Maka barang siapa yang mendapati seseorang meskipun dia dari ujung timur sampai ujung barat, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman terhadap kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada yaumul akhir, maka mereka adalah merupakan saudara kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita sama satu, yaitu Allah. Al-Qur'an kita juga satu dengan mereka. Sama Al-Qur'an. Rasul kita satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau agama kita satu, Tuhan kita satu, Rasul kita satu, kitab kita satu, ngopo kok tukaran terus gitu?
Kenapa kok tengkar terus kita itu? Apa yang kita perebutkan gitu? Apa yang kita rebutkan? Hendaknya kita itu berusaha untuk apa? Untuk tawadhu, untuk kita itu bisa merendahkan diri di hadapan orang muslim yang lain. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan diri kita di hadapan orang-orang mukmin. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin. Orang kita agamanya satu, Tuhannya satu, Qur'annya satu, Rasulnya satu, kok kita di hadapan orang mukmin yang lain kok busuk dada? Coba kita di hadapan orang mukmin yang lain itu merendahkan diri. Entah dia dari kelompok ini, entah dia dari yayasan ini, coba kita merendah. Coba kita merendah. Berusaha kita merendah, berusaha kita untuk apa? Kita lihat. Makanya ulama dahulu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka apa? Sampai mereka mengatakan saya itu belajar diam seperti halnya saya itu belajar ngomong. Ulama dahulu mengatakan saya itu belajar diam seperti halnya saya itu belajar ngomong. Sampai para ulama mengatakan saya itu belajar diam itu bertahun-tahun. Kita enggak, mentang-mentang kita baru kenal kajian sedikit, kalau sudah ada kelompok seakan-akan kita wis paling nyerocos gitu kan, paling banyak ngomongnya. Enggak. Kita lebih banyak dengar, dia perhatikan. Ada yang salah, baru kalau semuanya waktunya pas untuk membenarkan, baru kita benarkan. Dia sudah mulai menerima terhadap ajaran apa yang Rasulullah SAW ajarkan, baru kita ajarkan dengan cara yang hikmah. Bukan baru ketemu dengan kelompok yang lain yang gak sepemahaman dengan kita, yang berbeda dengan kita dari sisi penampilan, langsung saja kita plak. Ya, tukaran terus akhirnya kita. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Hendaknya apa? Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan, berusaha kita untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saudara-saudara kita kok. Mereka saudara-saudara kita. Kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar ini, maka apa? Kita berusaha istiqomah, kita tunjukkan akhlak yang baik, dan jangan lupa doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Doakan mereka yang belum kenal sunnah untuk apa? Untuk mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dijauhi, bukan malah dikecilkan, bukan malah disepelekan, bukan malah kita sombong di atas mereka, bukan. Tetapi justru kita semakin sayang kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat apa? Dapat hidayah. Ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk terapkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita orang yang lebih dulu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bisa jauh lebih lapang dada. Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasulullah dahulu enggak lapang dada, dilempari di Taif, apa kalau Rasulullah enggak lapang dada? Wis terserah mau masuk neraka atau enggak masuk neraka, wis terserah kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah sabar, lapang dada, malah justru Rasulullah apa? Mendoakan mereka. Maka kita yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cara beragama, berdakwah, berakhlak, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu ikhwah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ke orang Taif. Ketika itu Taif itu masih musyrik kan? Musyrik. Itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sabar. Rasulullah masih mau mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Apalagi kita sesama kaum muslimin. Cuma gara-gara beda yayasan, cuma gara-gara beda organisasi, akhirnya apa? Kita nggak saling mendoakan. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah, doakan mereka supaya mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fa innahu akhun lil mu'minin. Ikhwatun tujibu ayyuhibba lahul mu'minuna ma yuhibbuna li anfusihim. Sebagai saudara yang cinta sebagai saudara yang cinta terhadap apa yang dia miliki supaya dia juga memilikinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman salah seorang di antara kalian sampai apa? Sampai seseorang tersebut cinta kepada saudaranya yang lain seperti dia cinta
kepada dirinya sendiri. Kalau kita senang kita dapat hidayah, kita juga senang harusnya kalau mereka dapat hidayah. Kalau kita senang orang itu salam kepada kita, kita pun senang kalau dia pun disalami oleh orang lain. Kalau kita senang kita dijenguk oleh orang lain, maka apa? Kita pun senang ketika orang lain itu dijenguk. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba persatuan di antara kaum muslimin ini harus betul-betul kita jalin. Jangan kita cuma apa? Mengandalkan itu, mengandalkan bla bla bla, terus kita apa? Persatuan kita sepelekan. Enggak, persatuan ini yang lebih utama. Bagaimana berusaha kita mempersatukan di antara kaum muslimin. Kemudian apa? Wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, dan kita benci kalau dia mendapatkan sesuatu seperti halnya kita benci ketika kita mendapatkan sesuatu. Kemudian walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amaran bi huquqil ikhwatil imaniyah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tahasadu wala tabaghadu wala tanajasu wala yabi ahadukum ala bai akhi. Jangan engkau saling hasad, jangan engkau saling benci, jangan engkau saling mencurangi, jangan engkau apa? Menjual yang barang yang sudah dibeli oleh saudara. Pak Abdul Qadir beli barang ke saya, sudah oke. Mentang-mentang Pak Sutarno ngasih harga yang lebih, ya sudah Pak, tak kasihkan. Kan? Ini juga nggak boleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mempererat persatuan kaum muslimin supaya nggak pecah. Bagaimana agama Islam ini mengatur, memberikan syariat begitu detailnya supaya apa? Supaya persatuan kaum muslimin itu tetap terjalin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, al mu'minu akhul mu'min, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Maka jadilah kalian bersaudara, jangan mendoliminya, jangan menghinanya, dan jangan pernah meremehkan kaum mukminin yang lain. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, dari dua ayat ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana orang-orang mukmin itu adalah merupakan bersaudara di antara mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Mengislah di antara orang mukmin yang mereka tengkar. Ketika kita melihat ada orang mukmin satu dengan mukmin yang lain tengkar, maka apa? Sepatutnya bagi kita semua untuk apa? Untuk mengislah di antara keduanya. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan hati-hati kita lebih mencintai terhadap saudara-saudara kita se-Islam, seiman, dan menjadikan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari ini, sehingga hati-hati kita terlepas dari yang namanya kebencian kepada orang mukmin, terlepas dari yang namanya apa? Hasad, merendahkan orang lain, bahkan berusaha kita mengambil sebab-sebab bagaimana persatuan di antara kaum muslimin ini apa? Menjadi sebuah terjalin dengan yang namanya apa? Terjalin dengan yang namanya harmonis. Ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba habis kerja ada sedikit